telah hadir di kegiatan talk show kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai talk show, kita akan melaksanakan kegiatan penyerahan hadiah untuk para pemenang lomba Modest Wear Design Competition yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Kita undang kepada keempat pemenang, juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan juara favorit untuk naik ke atas panggung. Penyerahan hadiah akan diserahkan oleh Bapak Raffi dari pihak Bank Indonesia. Silakan maju ke depan. Bagi bisa ada. Baginya. Baginya. Itu sama pakai. Juara pertama. Ini ada pakai. Ada, kita udah dari juara favorit dulu ya Pak? Atau iya. Dari juara favorit ada Rina Mariana. Rina Mariana yang mana? Boleh kita tepuk tangannya untuk juara kita pada sore hari ini. Mereka baru saja memenangkan lomba Modest Wear Fashion Design. Baik. Kemudian juara 3 adalah Mariani. Oke, saudari Mariani mendapatkan hadiah berupa imani dari Bank Indonesia sejumlah 1 juta rupiah. Tepuk tangan. Kemudian juara 2. Ya, oke. Juara 2 adalah Nurul Muzarni. Nah, baik. Nurul Muzarni juga mendapatkan imani dari Bank Indonesia. Selamat. Tepuk tangan lagi. Juara pertama. Ini desainnya keren banget ini. Juara pertama yaitu Irma Rahmadani. Ya, mendapatkan imani sejumlah 3 juta rupiah. Selamat ya. Baik, boleh berfoto bersama dulu Pak. Di tengah aja Pak. Baru digaris, udah salah. Baru garis udah salah. Baik, terima kasih Pak Rami. Selamat kepada seluruh pemenang. Semoga bisa menjadi motivasi, menjadi calon-calon fashion designer handal ke depannya. Baik. Kali ini perkenalkan, nama saya Lutfiani Yusuf, biasanya dipanggil Ute. Kalau orang akrab dengan saya panggil Ute. Kali ini saya yang akan menjadi pendamping di kegiatan talk show kita pada sore hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan nih insight-insight yang luar biasa dari seorang narasumber kita. Ya memang sih biasanya beliau itu tidak nampak di depan kamera ya, tapi karya-karyanya itu sangat-sangat terkenal, terutama di Instagram sudah memiliki lebih dari 300.000 followers. Tepuk tangan dulu dong buat semua. Nah, kita panggilkan Kakak Alvira Ramdhani yang biasa dipanggil Kak Pipit. Silakan Kak, silakan duduk sebelah sini. Baik. Silakan Kak duduk. Apa kabar Kak Pipit? Saya panggil Kak Pipit aja ya. Oke. Halo Kak. Aduh, Kenapa ternyata gitu gitu ya? ya? Kondisinya kalau di depan kamera dan cahayanya Cahayanya silau ya. cukup menyilaukan. Serasa di panggung yang sangat megah kita ini diberikan lampu sorot setelah ini, nggak apa-apa. Sekali lagi Kak Pipit, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, luar biasa baik. Nah, Kak Alvira Ramdhani ini biasanya dipanggil Kak Pipit. Kalau saya sih panggilnya Kak Pipit ya biar lebih akrab gitu ya. Beliau ini adalah owner dari Ewa, salah satu brand fashion yang cukup ternama nih di Kota Makassar, bahkan secara nasional. Karena saya sudah mention tadi, beliau di akun Instagramnya itu udah memiliki 300.000 lebih followers ya Kak, benar? Jadi memang perjalanannya juga cukup panjang ya. Nah, sebelum kita bercerita nih tentang sejarah-sejarah sebelum Ewa terbentuk, saya tuh penasaran kira-kira arti nama Ewa itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, banyak sekali memang bertanya ya. Sebenarnya Ewa itu apa sih? Ya. Sebenarnya begini,
ini sebenarnya kita itu kan waktu awal terbentuknya itu pembicaraan dari ibu dan anak-anaknya, gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol, kayaknya ada nama nih yang bisa kita angkat. Namanya sebenarnya dari adik kita yang paling bungsu. Nama Ewa. Sebenarnya Ewa diplesetkan karena kita juga lokasinya di Makassar. Dimana kalau kita plesetkan juga, maksudnya setidaknya ada kata-kata daerahnya. Jadi Ewaku gitu, Ewa bisa sih, Ewa aja deh. Ewa. Jadi itu, jadi ada kombinasi itu semua supaya ada lokal brandnya itu juga, nama dari lokalnya itu juga kelihatan. Gitu. Jadi Ewa. Oh itu ya asal namanya. Kirain ada singkatan gitu, apa, nggak ada ya? Nggak ada. Nah kita juga mau tahu nih sejarah berdirinya Ewa, gimana sih Kak Pipit ini membangun Ewa dan kapan nih kira-kira kita yuk kita bikin brand Ewa gitu, gimana Kak sejarahnya? Oke, mungkin bagusnya saya perkenalin diri dulu ya. Boleh Kak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Alhamdulillah juga kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Jadi perkenalkan ya, saya di sini duduk, alhamdulillah dapat undangan yang suatu kesyukuran yang sangat luar biasa karena kita diundang untuk bisa menghadiri acara ini dari pihak BI, dari pihak IFC dan dari TNI Hijab itu sendiri. Oke, jadi perkenalkan nama saya Alvira, owner dari brand Ewa. Sebenarnya brand Ewa itu merupakan brand fashion asal Makassar. Jadi kita brand fashion wanita yang lokasinya itu di Kota Makassar, berdiri sudah sejak tahun 2014 sekitar itu. Sejarahnya gimana Kak? Oh iya, sejarahnya ya. Iya. Oke. Jadi kalau ditanya mengenai sejarah, sebenarnya cikal bakalnya itu sebenarnya apa ya istilahnya? Gak disengaja, gitu. Gak disengaja kalau teh. Jadi awalnya sebenarnya hanya ibu saya punya hobi untuk desain, untuk membuat baju, dan dia punya teman-teman grup di situ yang bagaimana dia merangkul teman-temannya untuk menyalurkan ibu punya hobi. Akhirnya dia coba membuat, tapi tidak ada tujuan di situ. Jadi hanya sekedar menyalurkan hobi. Nah disitulah anak-anaknya ini yang mulai beranjak dewasa, kita coba tangkap. Kayaknya ada peluang ini. Dari satu tim kecil ya, hanya sekitar 3-4 orang, akhirnya kita tangkap. Dan disitulah cikal bakalnya. Jadi brand Ewa sebenarnya bukan kita mulai dari baju langsung baju pesta ya, tapi kita mencoba dari trial dan error, dari baju casual, kemudian dari seperti itu, atau hanya sekedar kayak pouch kecil. Nah itu di awalnya, jadi hanya sekedar kasih istilahnya menyalurkan hobi awalnya. Jadi emang berawal dari hobinya ibu, kemudian anak-anaknya melihat nih, wah ini bisa sangat berpotensi nih, sayang sekali kalau tidak kita kembangkan. Jadi akhirnya anak-anaknya berinisiatif untuk membuat brand Ewa, salah satunya Kak Pipitnya. Fun fact nih buat teman-teman, Kak Alvira ini background pendidikannya bukan dari fashion. Ya benar sekali. Iya, coba diceritakan dulu dong dikit nih biar yang lain pada, apakah kalau aku ingin buka brand harus dari fashion? Ini contohnya nih, coba Kak ceritakan. Ya, jadi kalau latar belakang dari pendidikan saya itu S1-nya itu kedokteran ya. Jadi saya merupakan dokter kedokteran, saya koas dan 2 tahun kemudian lanjut lagi dokter umum. Nah itu kemudian saya lanjut lagi S2 saya, manajemennya pun juga itu manajemen rumah sakit dan berujung di bisnis ini. Gitu. Jadi penuh sekaligus sebenarnya. Iya. Jadi ini memang sudah sangat inspiratif sekali ya buat kita, bahwa kalau kita mau memulai sesuatu ya udahlah, jangan mikirin kita dulunya siapa, tapi yuk bergerak gitu ya kan. Oke. Nah sekarang kan Ewa sudah berjalan sejauh ini dan sudah
sebesar ini? Di mana sih Kak turning point Ewa jadi brand yang cukup dikenal di masyarakat luas? Apakah dimulai dari endorsement kah, atau dimulai dari iklan kah, atau seperti apa Kak? Jadi begini ya, tahun 2012-2013 kan itu orang tua saya sama timnya ya ceritanya, maksudnya yang teman-temannya. Kemudian kita tangkap kan tahun 2014, kemudian kita coba cari bentuk nih. Cari bentuk, pada saat pertama kita coba cari bentuk, itu kita menerima custom juga. Dan kita coba, pokoknya ada hasil produksi dulu kan, ada hasil produksi, kita tawarkan kepada orang-orang terdekatnya dulu, terdekat kita dulu. Kemudian, aduh, kok kayak kalau misalnya kita sampai kapan kita mau agak besar kan? Maksudnya, sampai kapan kita mau dikenal kalau misalnya kita hanya perkenalkan sama orang-orang terdekat? Hasil kita, kami mencoba untuk, ini kan ada media sosial nih, kenapa tidak kita coba? Apalagi waktu itu saya joinan sama adik saya. Adik saya waktu itu kebetulan memang jadi kita sambil kuliah kan. Saya waktu itu kuliah manajemen rumah sakit, adik saya manajemen pemasaran. Ada juga yang satu baru lulus SMA yang sekarang jadi finance kan. Jadi pada saat itu kita coba, kayaknya adik saya yang marketing ini, gimana kalau kita coba marketing di media sosial, kita coba start aja. Tapi gimana caranya? Pokoknya kita launching aja, kita upload aja, upload, kemudian dengan ilmu itunya, manajemennya ya, kita coba yang namanya waktu itu masih belum marak yang namanya endorse. Kita coba endorse. Waktu itu kan masih ini ya, masih agak jadi kita coba data memang berapa influencer yang bagus ya, berapa yang cocok. Terus dengan modal keterbatasan modal kita juga, kita coba yang sesuai. Oh ini bisa dicoba. Kita coba hampir berapa kali trial dan error juga. Kita nggak bisa langsung misalnya satu terus langsung jackpot gitu. Karena kan harus kita pastikan juga produk kita bagus. Jadi hampir 1 sampai 2 tahun itu kita hanya mencari itu. Jadi memang panjang perjalanannya. Alhasil ada terpoinnya itu pada saat kita dapat endorsement yang itu peluang ternyata di situ. Itu waktu itu kebetulan Kak Paula ya, Paula Serena. Kebetulan dia pakai kita punya produk, wah ternyata meledak. Dia pakai pas banget, bagus, dan tiba-tiba langsung di situ banjir. Disitulah cikal bakalnya akhirnya ya langsung tiba-tiba naik kan followernya. Kemudian mau coba juga sama dengan bajunya, sama dengan Kak Paula. Jadinya di situ. Awalnya sih untuk viralnya ya. Oh iya, berarti memang prosesnya itu lumayan panjang, 1 sampai 2 tahun hanya trial error untuk gimana caranya untuk bikin produk, kemudian memasarkan seperti itu ya. Jadi benar-benar bukan sekali 2 kali endorse langsung viral gitu, enggak ya. Prosesnya cukup panjang. Baik, kalau misalnya dari target market Ewa sendiri ini, dari segi wilayahnya, apakah khusus di Kota Makassar saja atau seperti apa Kak? Oke baik, kalau membahas target market ya tentu saja kita punya target market. Di awal kita masih nggak tahu ini sebenarnya, karena kan asal buat aja kan, asal buat mengerucut, kok lebih banyak yang beli ini, terus sudah banyak masukan gitu. Akhirnya kita dapat bentuk baju pesta kan, jadinya baju pesta. Oh, kita punya 2 target market sebenarnya di sini, yaitu satu yang untuk anak mudanya 20 tahun sampai 35 tahun, dan yang kategori kedua itu 35 tahun hingga 55 tahun. Makanya saat ini kita punya juga produk ya, itu ada satu memang kalau misalnya mau wisudaan atau misalnya lamaran kan seperti itu, dan ada juga yang ibu-ibu pengantin misalnya, atau yang mau untuk acara-acara event-event special occasion seperti itu. Jadi target marketnya kalau wilayahnya sendiri Kak? Wilayah sebenarnya kita sasarnya Indonesia ya, tapi harapan ke depan kan kita maunya seperti visi misi kita sebelumnya, maunya lokal brand yang bisa membanggakan ke kancah internasional, insya Allah. Amin, insya Allah. Jadi pembelinya itu Kak biasanya paling banyak nih kalau dari segi presentase, kira-kira dari Sulawesi Selatan kah, dari Jakarta kah, dari mana? Nah itu dia, kalau misalnya kita
pasarnya itu sosial media, e-commerce ataupun website, itu kan jangkauannya tidak terbatas. Nah, jadi untuk sampai saat ini ya paling banyaknya itu ya di Jakarta dan daerah Jabodetabek, itu paling terbesar. Sekitar berapa persennya terakhir kita analisa itu sekitar 50% masih dari daerah Jawa. Baru kemudian ke Makassar, seperti itu. Nah itu berarti bentuk bahwa sosial media itu membuat produk kita itu benar-benar unlimited ya, unlimited gitu loh jangkauannya gitu. Nah kalau namanya perusahaan ya, apalagi brand fashion itu kan memerlukan banyak tim ya Kak. Bisa nggak sih kita dikasih bocoran kira-kira Kak ada berapa sih tim atau pembagian di proses produksi dan marketing di EWA itu ada berapa banyak tim sih Kak? Biar mungkin teman-teman di sini yang mau memulai bisnis fashion tahu nih, ternyata kalau mau bikin bisnis fashion butuh tim ini, dan tim ini. Oke, jadi kalau kita membahas perjalanan ya, sebenarnya kalau dari awal kita hanya butuh mungkin yang bisa buat pola sekaligus penggunting, kemudian kita butuh penjahit, kemudian karena kami itu ada payet, kita butuh payet, dan kita butuh yang terakhir itu yang manage. Nah, itu yang simpelnya, itu sebenarnya bisa sambil nyambi-nyambi, tapi kalau misalnya berdasarkan kebutuhan kita sudah mulai besar nih, misalnya kita sudah mulai banyak ini. Jadi mulai dari awal ya kita butuh ya tentu saja ya desainernya kan untuk sketch, untuk ide-ide awal ya kan. Kemudian kita butuh yang mengatur mengelolakan manajemennya itu juga kita bagi, ada bagian pemasaran, ada bagian akuntan juga untuk keuangannya, kemudian ada juga operasional. Setelah itu operasional kita lari ke bawah, jadi kita butuhkan juga kalau kami itu ada kepala bagian gunting dan pola ya, yang ini juga yang membawahi bagian jahit. Jadi penjahit itu kita ada sekitar 8 atau 9 orang itu kalau nggak salah, 8 orang ya, 8 orang. Kemudian bagian payet atau aplikasi ataupun pemasangan renda ada juga 8 orang. Kemudian ada bagian quality control, itu tidak bisa terlupakan. Jadi setiap step dari bagian kami itu harus melewati quality control dulu. Quality control, kemudian masuk ke finishing dan tenaga administrasi, serta sekarang ini karena kita aktifnya di media sosial, wajib yang namanya yaitu tadi content creator sama fotografer. Berarti memang sekarang EWA itu punya tim yang cukup banyak ya. Tapi kan itu bukan, sekali lagi bukan hal yang singkat ya, bukan simsalabim tiba-tiba langsung banyak ya. Ini sesuai kebutuhan. Nanti kita lihat kita baru butuh misalnya, jangan sampai kita sudah full tim nih, sedangkan permintaan pasar masih belum ini kan. Jadi kita akan menyesuaikan dengan permintaan pasarnya itu bagaimana. Oke, baik. Nah Kak, kemudian kita bicara tentang produk nih. Kira-kira menurut Kakak EWA itu punya ciri khas seperti apa sehingga EWA itu lebih mudah nih diterima di masyarakat luas sehingga sampai bisa ada di titik sekarang? Apa yang menjadi ciri khas? Oh, kalau baju ini pasti punyanya EWA gitu loh. Ada nggak? Iya, jadi ini kita berbicara tentang diferensiasi produk. Baik. Jadi sebelum itu kalau kita membahas tentang menentukan produk ya kan, kita kalau misalnya kita mau memulai untuk menjalankan suatu bisnis, tentunya kita harus tahu dulu produk apa yang harus kita jual. Setelah kita tahu kita mau jual nih baju, kita harus tahu lagi bahwa apa sih yang akan menjadi pembeda dari brand-brand yang lainnya. Kalaupun juga memang ada sama, apalagi nilai plus yang bisa kita berikan di produk itu. Nah, khusus untuk di EWA, sebenarnya kami itu sudah ini kan katakan kita punya kategori ada baju bodo, kemudian ada brokatnya itu pun juga kita modifikasi kebaya maupun dress, tunik, atasan. Nah, di situ itu kita sebenarnya untuk diferensiasi kita ada selalu tambahan yang namanya aplikasi ataupun payet. Itu pun payetnya kami menyebutnya sebagai splatter payet. Splatter payet berarti bahwa kita memang mengkombinasi
beragam dari jenis-jenis payet. Jadi kita tidak hanya mengambil hanya Swarovski ataupun mutiara saja, tetapi kita mengkombinasikan bahkan itu dari bebatuan misalnya, dari kerang. Nah, itulah yang menjadi akhirnya nilai plus kami. Jadi kami kalau kurang lebih kalau misalnya kita hitung dari jenis payet mungkin sudah ribuan jenis payet yang kami miliki di rumah produksi. Jadi itulah menjadi modal kami, sehingga ya agak maksudnya kalau dilihat pembedanya dari yang lain, kalau saya kekuatan kami masih ada di situ. Tapi sampai saat ini kami tetap mencari ini ya, mencari bentuk sebenarnya, mencari value-nya kami itu di mana. Siapa tahu memang masih ada yang lebih bisa apa ya, digali lagi. Nah, tadi ini kita udah mendengarkan penjelasan dari Kak Pipit gimana struggle-nya beliau di awal membangun brand Ewa sampai bisa sebesar sekarang. Nah, kira-kira nih Kak, di sini kan banyak nih anak-anak muda yang kira-kira pengen mulai bisnis fashion seperti judul talkshow kita pada sore hari ini. Kak Pipit, tips bagi pemula bisnis start fashion ada nggak? Kira-kira tips kita harus mulai dari mana sih? Kalau ditanya ya, mungkin kalau di sini sebagian besar ini sebenarnya senior-senior saya yang sudah punya bisnis, yang bahkan kalau mau dibilang lebih suhu ya, lebih expert. Ada Kak Ari, ada Kak Ayu, dan ada Ibu Lili, itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya sampai saat ini pun saya juga masih dalam tahap belajar, teman-teman. Jadi tipsnya di situ yaitu ya memang kita untuk yang pertama kita harus tahu dulu niat kita berbisnis itu apa sih sebenarnya, karena kan beda motivasi, beda yang akan kita akan dapatkan juga gitu. Jadi tujuan kita juga penting. Jadi apa sih tujuan kita? Karena biasanya kadang-kadang kita, oh iya saya punya tujuan membangun bisnis ini supaya misalnya supaya nama saya dikenal atau menyalurkan hobi. Yang akan didapatkan nanti ujung-ujungnya adalah hanya untuk menyalurkan hobi saja. Nah, jadi gitu. Jadi yang penting sebenarnya adalah tujuan kita. Kalau saat ini ya tujuan kami itu ya memang mencari keuntungan, di mana dengan keuntungan itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi selain kita punya niat yang harus jelas, kemudian kita harus fokus. Kalau fokus itu jadinya kita nggak terpecah belah. Pecah belah, kita punya fokus terhadap bisnis kita, insya Allah pasti ada jalan. Karena kan kalau misalnya bisnis itu kayak roller coaster ya. Benar. Jadi kadang-kadang kita berada di atas, tapi tidak selamanya. Kadang-kadang kita langsung pada saat masa COVID itu terjun payung betul-betul. Tapi kan namanya juga kita bisnis, kita harus punya mental yang kuat juga. Bagaimana kita melatih diri kita sih sebenarnya untuk menjawab tantangan-tantangan itu. Apalagi kita di dunia fashion itu penuh dengan kreativitas, pasti tidak bisa diam. Biasa kadang-kadang itu orang fashion Kak, ya kan? Seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh takut ya dengan apapun yang kita hadapi ke depannya. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal, benar. Selanjutnya pertanyaan saya ini Kak, sebenarnya klasik sih. Harapan apa yang Kak Pipit harapkan nih dari Ewa ke depannya? Kak Pipit itu pengen Ewa seperti apa lagi beberapa tahun ke depan? Ya, sebenarnya kalau tujuan sudah jelas Kak. Tadi yang saya sampaikan bahwa menyediakan produk dengan mode terbaik yang bisa membanggakan. Jadi lokal brand, Sulsel yang bisa membanggakan di kancah internasional. Kita bisa akhirnya memperlihatkan sebenarnya bahwa kita punya produk di Sulawesi yang bisa memang go internasional lah sebenarnya itu. Jadi itu harapan saya ke depan. Jadi insya Allah semoga ada jalan, kita harus bagaimana bisnis kita berekspansi bisa lebih besar, kita menambah jumlah produksi, kemudian mode-modenya juga itu semakin bagus, semakin diterima dengan masyarakat. Itu sih sebenarnya punya cabang di mana-mana. Itu terlalu kayaknya harapannya. Amin. Berkolaborasi. Bulan Ramadan loh Kak, banyak malaikat di sini yang bisa ngangin. Amin. Semoga Ewa bisa punya banyak cabang di mana-mana. Belok sedikit ada Ewa, belok ke sana ada Ewa, gitu kan? Ya makanya kan dibilang kalau misalnya punya mimpi jangan tanggung-tanggung. Nah, mimpi langsung tinggi-tingginya. Keren banget. Tepuk tangan dong dulu lagi buat Kak
Kak Pipit. Nah, saya beri kesempatan nih buat teman-teman yang pengen bertanya, menggali lebih dalam lagi nih. Siapa tahu masih ada rahasia-rahasia yang Kak Pipit belum paparkan, bisa ditanyakan. Boleh dari sebelah sana, boleh dibantu mic-nya. Oke, sebelah sana dulu ya, sebelah kiri. Silakan perkenalkan nama, alamat, tidak usah. Nama, dari mana, status, nggak usah status. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asad. Suaranya bisa dikencingin dikit? Gak kedengeran, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Asad. Ya. Saya mau pertanyakan, Oke. dalam bisnis itu kan namanya bisnis itu preferensi. Mungkin preferensi fashion Kak Pipit ini bisa nggak di share untuk kita ini sebagai pemula, mungkin itu saja. Oke, tadi Mas siapa namanya? Asad. As'ad. Oke, terima kasih. Nah, gimana nih Kak? Kira-kira referensi fashion mungkin ada terinspirasi dari desainer siapa atau seperti apa gitu Kak? Referensinya. Iya sih. Oke, jadi memang kalau misalnya ini ya dari brand Ewa itu sebenarnya kalau sudah dilihat nih produknya pasti akan kelihatan itu, mirip apa atau maksudnya kayaknya ini mau menyerupai ini tapi belum pik, tapi insya Allah ya. Jadi itu sebenarnya karena ini ya kalau dari kami sih kami memang lihat yang brand-brand agak kelas atas, jadi kayak misalnya seperti Bian ya, kalau untuk di Indonesianya Bian itu Bian, Salto, kemudian ada juga mungkin yang baru juga ini Lesbake ya, itu memang yang fokus pada detail, jadi kurang lebih ya itulah jadi referensi kami untuk mencoba bagaimana setara ataupun bisa lebih di atas. Amin. Ya, amin. Jadi referensinya memang bisa dilihat ya dari baju pesta, baju-baju yang penuh dengan detail-detail handmade yang membuat setiap desain dari Iwo itu benar-benar unik. Iya, betul. Bagaimana Pak Mas Asad? Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Mana Anda? Siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan? Jadi memang brand Ewo ini lebih fokus ke, kalau istilah fashionnya itu ready to wear deluxe ya. Nah, seperti itu. Baik. Gimana? Oke, ada lagi yang mau bertanya tadi di bang sini? Boleh dibantu mic-nya? Oke, silakan. Oke, baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama itu untuk memulai usaha baru, untuk pemasarannya itu Kak, apakah harus memasuki semua e-commerce atau sosmed, atau fokus pada satu media saja? Dan menurut Kak Pipit, e-commerce apa yang bagus untuk memulai memasarkan produk kita? Kemudian yang kedua, apa komitmen yang Kak Pipit pegang supaya Ewa bisa bertahan sampai sekarang, khususnya 1 dan 2 tahun awal mulai karir? Terima kasih. Ini berat ya say. Baik, dari yang pertama Kak, untuk memulai usaha, apakah perlu nih kita masuk ke semua sosial media? Dan e-commerce apa yang menjadi rekomendasi Kak Pipit bagi yang mau memulai usaha fashion? Oke, baik, terima kasih banyak ya sama pertanyaannya, cukup ini ya, bagus pertanyaannya. Jadi untuk untuk kita ya yang untuk memulai bisnis, setidaknya ya, apakah semua harus kita ikuti gitu? Kalau saya sebenarnya, apalagi zaman sekarang ya, media itu kan sudah sangat berkembang ya. Ada kita harusnya kita punya website, kita punya media sosial, dan kemudian kita punya e-commerce kalau misalnya dunia maya digital kan. Setidaknya punya di antara tiga yang utama itu kita harus punya. Jadi sebenarnya semakin banyak yang kita ikuti, semakin bagus sebenarnya. Cuma kan masing-masing, kalau misalnya tadi e-commerce ya, e-commerce tergantung lagi dari produk kita, cocoknya apa. Misalnya kita punya produk pakaian kan, kalau pakaian kira-kira di mana? Dari ketiga misalnya Tokopedia, Blibli, Shopee. Nah itu, kalau kami sih kalau kita lihat dari analisa, ini ya, maksudnya pendapat kami ya,
Itu sampai saat ini sih sebenarnya yang pegang fashion itu di ini Shopee, kemudian Zalora kayak gitu. Kalau Tokopedia kan biasa lebih ke elektronik, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang penjualan dari fashion juga seperti itu. Tapi yang namanya website, landing page itu kalau saya rasa bagusnya punya gitu. Kemudian untuk media sosial sekarang wajib kalau perlu semua. Jadi Instagram, Facebook kan, kemudian TikTok utamanya nih. TikTok juga lagi sementara kita ini rilis, kita lagi start coba. Kemudian Pinterest juga saya coba itu karena banyak ternyata mulai masuk ke WA karena kan dikoneksikan kan, itu ternyata referensinya dari Pinterest. Kebetulan mungkin modelnya bagus atau apa dari Pinterest ternyata. Jadi itu kalau itu media sosial. Jadi sebenarnya tidak ada batasan. Semakin banyak yang bisa kita bisa ikutin, semakin bagus. Karena kan kita nggak tahu peluang itu ada di mana. Sama tadi, saya mencoba loh semua berapa banyak influencer di mana kenanya. Gitu. Oh ternyata ini kenanya. Setelah mungkin sudah berapa kan mungkin sudah influencer ke 10, baru kita dapat peluangnya, baru kita dapat rezekinya ceritanya. Seperti itu. Jadi ya why not kita coba semua. Coba semua ya. Terus komitmen apa katanya Pak yang dipegang sampai Ewa bisa bertahan terutama di awal-awal itu Pak? Oke, kalau khusus ya, jadi saya cerita tentang bisnis Ewa ini. Kalau Ewa itu memang kita punya kunci itu ada di teamwork sebenarnya. Jadi begitu pentingnya sebuah tim. Jadi ketika memang goyang timnya pasti ada masalah di produksi. Tapi ketika kuat kita punya tim, jadi di sini ceritanya saya yang saya kerja sendiri. Saya bukan Superman ceritanya saya itu. Tapi kita saling mendelegasikan tugas-tugas. Jadi ada expert di masing-masing bagian. Nah disitulah peranan kami di sini saling setidaknya punya job desk, kemudian ada juga aturan SOP yang harus kita, itulah jadi acuannya, dan kemudian adanya keyakinan dari teman-teman semua untuk kita akhirnya peraningkan namanya ini bisnis Ewa seperti itu. Itu sih sebenarnya sama ya, kita nggak perlu lihat kiri kanan, kita fokus aja dengan produk kita. Kita punya market tujuan kita itu misalnya wanita umur 25 sampai 55 tahun, kita fokus saja sama itu. Kelasnya mana? Menengah atas. Kita jangan sasar yang lain lagi. Itu sih sebenarnya. Dan fokus pada tujuan lagi. Itu tujuan itu paling utama. Jadi di Ewa itu teamwork is number one. Iya. Nah, dan kita harus fokus, jangan semua mau raih gitu ya. Jadi mau fokus target marketnya kita di mana, jadi menengah ke atas ke atas benar ya Kak Pipit ya. Oke, satu lagi pertanyaan boleh? Kalau masih ada satu pertanyaan lagi, udah? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak Kak Pipit sudah memberikan kita banyak sekali. Saya sendiri pun merasa sangat-sangat terinspirasi kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa dapat, terutama yang pertama itu kita harus memiliki mental yang kuat, tidak boleh mudah menyerah, dan kedua jangan berhenti untuk belajar, explore, jangan takut gagal. Awal-awal berani dulu kita untuk merugi, karena kan awal-awal itu jangan harapkan langsung untung. Betul. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seperti itu ya Kak. Baik. Sekali lagi terima kasih Kak Pipit, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Saya sebagai moderator menutup kegiatan talkshow kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.